Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Fa'in qulta, maka jikalau engkau berkata, idza kana al-amru kadzalika laqad qalla minan nasil abid al-abidu li hadzal ma'budi wal wasilu ila hadzal maqsudi. Wa man alladhi yaqwa ala hadhihi al-mu'ani wa tahsili hadhihi syara'iti was-sunan. Idza kana al-amru kadzalika, apabila ada oleh persoalan itu seperti yang demikian, menuju surga ada 7 tahapan. Laqad qalla minan nasi, demi sesungguhnya jarang daripada manusia, al-abidu li hadzal ma'budi, oleh yang beribadah bagi ini dat yang disembah, wal wasilu ila hadzal maqsudi, dan yang sampai kepada ini tujuan. Wa manil ladzi yaqwa ala hadhil mu'an, dan siapa orangnya yang mampu atas ini biaya-biaya, wa tahsili hadhihi syara'iti was sunan, dan menghasilkan ini syarat-syarat dan sunnah-sunnah. Fa'lam anna Allah ta'ala kadzalika yaqulu, maka ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala seperti demikian itu pula berfirman, wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku orang yang pandai bersyukur. Walakinna aktsaran nasi la yashkuru, akan tetapi kebanyakan manusia la yashkurun, yaitu tidak pandai bersyukur. La yaqilun, tidak mengerti mereka. La ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Thumma inna dzalika yasir ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi, kemudian sesungguhnya yang demikian itu, yaitu mudah atas orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala atasnya. Wa 'alal 'abdi al-ijtihad, dan atas seorang hamba yaitu sungguh-sungguh. Wa 'alallahi subhanahu al-hidayah, dan atas Allah subhanahu wa ta'ala yaitu hidayah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
hadiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang, gigih berjuang pada jalan kami, pada kami, lanahdiyanahum subulana, sungguh kami tunjukkan akan mereka akan jalan-jalan kami. Wa idza kana al-'abdu dha'ifu yaqumu bima 'alaihi fama dhannuka birabbil qadiril ghaniyil karimir rahim. Apabila ada oleh seorang hamba yang lemah, yaitu mendirikan, yakni menjalankan dengan apa-apa yang wajib atasnya, fama dhannuka, maka yaitu apa adapun prasangka birrabbil qadiri, terhadap Tuhan yang kuasa, al-ghani yang kaya raya, al-karimi yang royal, ar-rahimi yang penyayang. Fa in qulta fal umru qasir wa hadhihi aqabatun tawilatun syadidatun, maka jikalau berkata oleh kamu, maka adapun umur yaitu pendek banget, wa hadhihi adapun ini tahapan yang 7, aqabatun tawilatun yaitu tahapan-tahapan yang panjang, syadidatun lagi berat. Fakaifa yabqal umru hatta takmula hadhihi syara'id wa tuqata'a hadhihi al-aqabat. Bagaimana mungkin yabqal umru, tersisa oleh umur, hatta takmula hadhihi syara'itu, gitu ya, sehingga sempurna oleh ini syarat-syarat, wa tuqta'a sehingga dilampaui, ditempuh, hadhil aqabatu oleh ini tanjakan, tahapan-tahapan. Fala umri, maka demi seumur hidupku, inna hadhil aqabati tawilatu, sesungguhnya ini tahapan-tahapan yaitu panjang sekali, wasyara'itu fiha syadidatun, adapun syarat-syarat pada tahapan ini syadidatun yaitu berat. Walakin idza aradallahu ta'ala an yajtami'a 'abdahu, akan tetapi idza aradallahu, apabila menghendaki oleh Allah, an yajtabiya, ya, abdahu, bahwa memilih oleh Allah akan hambanya, qassara alaihi tawila, maka memendekkan Allah atas si hamba akan jauhnya tahapan, wa hawwana alaihi syadidaha, dan memudahkan Allah, meringankan Allah atasnya akan keberatan tahapan ini, hatta yaqula ba'da qat'iha, sehingga ia berkata sesudah melampauinya, ma aqraba hadhihi tariqa wa aqsaraha, alangkah dekatnya ini jalan dan alangkah pendeknya, wa ma ahwana hadzal amra wa aisar, alangkah ringan ini perkara, wa aisar, dan alangkah mudahnya ini perkara. Wallahu a'lam, kali ya, panjang ya.
Saudara, di awal-awal pertemuan kitab kita ini dijelaskan bahwa bagaimana caranya seorang hamba ini biar sampai ke surganya Allah. Maka Imam Ghazali karangkan kitab namanya Minhajul Abidin, metode orang-orang yang tukang ibadah supaya sampai menuju surganya Allah. Jadi kiat-kiat orang ibadah agar sampai ke surga yang penuh barakah. Kata Imam Ghazali, kalau orang tuh pengen masuk surga, kalau orang tuh pengen sukses, maka kiat-kiatnya ada 7, berbentuk piramid. Jadi kudu naik. Naik disebut tanjakan. Ada 7 tanjakan atau disebut 7 tahapan agar supaya naik ke puncak kebahagiaan. Tahapan pertama adalah tahapan pengetahuan. Dia kudu mengenal dari mana dia berasal dan untuk apa dia dicipta, serta kembali kemana. Namanya tahapan ilmu. Ilmu tahapan mendasar. Kudu kenal siapa kita, siapa Tuhan. Kudu ma'rifat, mengenal Allah. Ketika kita sudah menyelami tahapan ini, kita akan tahu Tuhan itu maha suci. Berarti kita maha kotor. Tuhan itu mulia. Kita akan sadar kita ini hina. Tuhan itu kaya. Kita akan sadar kita ini miskin papa. Tuhan itu tahu tentang pelanggaran yang kita lakukan. Sedangkan kita dosa yang kita kerjain kagak ingat jumlahnya berapa. Ini namanya tahapan ilmu. Satu tahap yang harus dia lalui untuk menuju kepada Allah, ilmu. Kudu ngaji. Nggak bisa kalau nggak ngaji. Mau ibadah model apa aja, kalau nggak ada pondasinya nggak bisa. Ilmu adalah pondasi ibadah, ibarat rumah. Setelah sadar diri kita banyak salahnya dan Tuhan itu suci, kagak boleh dekat dan tidak diterima kecuali dari yang suci. Tahapan berikutnya kudu taubat, kudu balik sama Allah. Taubat dengan berbagai tingkatan taubat yang ada 8. Dia kudu taubat. Dari mulai taubat dosa-dosa besar, lulus itu naik lagi taubat dosa-dosa kecil. Naik itu taubat daripada ngerjain yang makruh. Naik lagi daripada berlebihan pada yang mubah.
naik lagi daripada dia mengaku dirinya udah benar daripada bertaubat. Naik lagi sampai pada ujungnya khawatir satu detik kagak ingat sama Allah. Itulah kelas nabi-nabi yang tertingginya. Setelah kita balik sama Allah langsung bahagia? Enggak, baru 2 tanjakan. Ketiga ada kendala. Kendala rezeki ada aja, kendala teman ada aja. Lagi enak-enak ngaji diracunin, berhenti gitu. Kendala bini, kata bini, kalau lo ngaji mulu gua dimadu kalau begini nih gitu. Ngaji mulu sama juga gak ada lakinya kalau begini. Oh, udah lama jalan-jalan kemana kayak begitu. Ada aja kendala. Lolos dari kendala, berikutnya rintangan, ada aja. Sampai dari rintangan ada motivasi dan warning, khauf dan roja. Sampai kemudian pada berbicara hal-hal negatif pada diri yang tercela, sampai dia kudu dibuang, disebut luka batin. Dia berkata, hidup ini susah amat ya. Enggak ada yang susah, batin Anda yang susah, jadi rumit hidup ini. Orang hidup itu mudah dan murah, yang mahal itu gaya hidup Anda. Mahal, hidup mau murah. Ego dan gengsi Anda yang mahal. Kebanyakan gengsi, sok-sokan. Orang kagak punya, berlebihan. Pakailah dia, duit enggak jelas, ngambil motor, ngambil mobil, puyeng ujungnya, cakak-cakan. Ini namanya berlebihan pada gaya hidup. Kita harus mengukur kemampuan, jangan mengikuti dan memperturuti kemauan. Hidup itu mudah, yang rumit pikiran Anda. Itu begitu. Ini kudu disembuhkan luka batin. Ada ujub, ada sombong. Orang sombong, orang yang gak bahagia pada dirinya. Mau ngapain? Begitu. Bila rapih ini yang ketujuh, kesyukuran. Hidup ini perlu bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang hidupnya bahagia. Bersyukur tentu bukan sekedar syukur, disertai kesadaran masih belum maksimal dalam pengabdian kepada Tuhan. 7 langkah yang harus ditempuh kalau memang serius hidupnya pengen masuk surga, bahagia, sukses, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kalau pengen bahagia. Lalu timbul pertanyaan, wahai Imam Ghazali, bila memang menuju surga itu tahapannya kudu 7, yang seperti apa kau sebutkan, nampaknya
jarang orang yang bisa sampai menuju tujuan itu. Sedikit daripada tukang ibadah yang bisa wusul kepada zat yang disembah. Jarang yang kayak begitu. Pakai tahapan yang rumit. Siapa yang mampu mengeluarkan ongkos dan biaya demi nyampai pada tujuan yang luar biasa itu? Siapa yang bisa mewujudkan syarat-syarat dan aturan-aturan yang kau terangkan itu? Itu berat. Kudu bersyukur. Bukankah hidup banyak problem yang kudu dikeluhin? Kenapa kudu bersyukur? Itu berat dari apa yang kau sebutkan. Oh begitu, kata Imam Ghazali. Maka bila Anda nanya kayak begitu, fa'lam, Anda camkan, emang Allah juga bilang berat, jarang. Bukan Anda. Sebelum Anda, Tuhan udah kasih informasi. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Kata Allah, jarang hamba-hambaku yang pandai bersyukur, sehingga gelarnya syakur. Ada syakur, ada syakir. Apa itu syakir? Dapat nikmat bersyukur. Kalau diuji marah-marah, syakir. Banyak ayat gitu, banyak. Kalau dagang untung dia gembira, kalau dia dagang rugi dia kecewa. Padahal yang nguji Tuhannya dia juga. Syakir namanya. Kalau sholat di masjid pakai koko, pakai sorban, diputer 15 meter. Kalau di rumah pakai kaos oblong partai, mana calon gak jadi lagi. Jadi aja. Begitu. Itu namanya syakir. Itu mau banyak yang model begitu tuh. Kalau dagang untung, luar biasa. Kalau dagangnya dia rugi, kecewa, berat. Itu banyak. Tapi kalau yang syakur, yang nyubit dia pacarnya, enggak marah, kekasihnya yang nyubit. Yang nguji dia Allah. Allah yang nguji. Enggak mau marah-marah. Tentu dicubit karena cinta. Dicubit karena senang. Diuji karena sesuatu yang bagus. Syakur. Dan Allah udah bilang, wa qalilum min ibadiyah syakur. Jarang hambaku yang pangkatnya syakur. Bersyukur jangan. Jarang. Dia nangis minta hujan. Ini panas amat hujan. Dikasih hujan minta panas. Jadi enggak jejak. Lima tahun yang lalu dia nangis minta biar Prabowo jadi presiden. Doa yang tertunda 5 tahun kagak mau juga. Ini minta hujan, minta panas, ini mintanya apa ini? Tuhan salah mulu. Ini bagaimana? Ini enggak benar ini. Saudara, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit
hamba-hambaku yang pangkatnya syakur, pandai bersyukur dikit. Allah yang bilang sebelum Anda bilang, Allah bilang yang syukur tuh dikit, yang banyak mengeluh banyak, yang syukur medik dikit. Kata Allah yang pangkatnya syakur. Dan di Quran banyak ayatnya, bukan itu doang. Walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Akan tetapi mayoritas manusia tak pandai bersyukur. Mananya dikit yang pandai bersyukur. Ada ayat walakinna aktsaron nasi la yaqilun. Banyak manusia yang kurang cerdas, yang kurang akal, yang tidak mengerti. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Banyak manusia yang ora tahu. Allah udah bilang sebelum kau bertanya bahwa menuju kepada Allah itu tak mudah. Banyak tahapannya, banyak tanjakannya yang Anda harus naiki. Tapi jujur, itu yang membuat susah pikiran Anda. Itu yang membuat berat karena Anda punya pikiran tidak dibalikin kepada Tuhan yang Maha Kuat. Ya Qawiyyu ya Matin. Bila itu dibalikin sama Allah, tidak ada yang sulit buat Allah. Mudah bila dia diberi kemudahan oleh Allah. Enggak ada yang sulit. Mereka bisa, mereka juga manusia. Engkau manusia, apalagi zaman sahabat, zaman susah, handphone ndak ada, mobil nggak ada, bisa mereka. Apalagi Anda banyak kemudahan, kudunya jauh lebih bisa, lebih bisa. Belum punya motor, pengen punya motor enak, ngaji mulu, ujungnya kagak. Belum punya mobil, ya Rab kasih mobil lah biar ngaji enak, nggak kehujanan, boro-boro udah punya mobil mah. Tuhan dikibulin mulu. Begitu adanya. Kalau Allah kasih modal, wa madzaka 'alallahi bi'aziz, itu tidak sulit di mata Allah. Tugasmu bukan dipikirin action. Kalau dipikirin mau lama, salah. Anda kudu action, bukan kudu mikir. SD, berapa tahun SD? 6 tahun. Itu maknanya kalau saudara sekarang daftar masuk kelas 1, berarti 6 tahun lagi selesai. Kalau saudara mikir doang 6 tahun lama, nggak daftar-daftar, berapa tahun SD? Berapa tahun? Lu kagak ada hitungannya, kagak daftar. Itu karena Anda bebani haji lama 20 tahun. Itu kalau saudara daftar. Kalau saudara kagak daftar-daftar, kagak ada hitungannya. Dari mana muncul angka 20? Nggak jelas. Anda dibikin rumit. Hidup ini mudah. Yang rumit itu cara Anda mikirinnya. Rumit. Enggak gitu-gitu amat hidup. Capek hidup kalau dipikirin. Maka hidup orang-orang yang mengenal Allah tuh EGP. Emang gua pikirin. Terserah lu, yang penting gua dekat sama Allah. Begitu.
pelari maraton itu cepat sampai, nggak pernah mikirin kanan kiri, nengok lagi, ya lama. Apalagi ngiri sama yang duduk di tribun. Itu orang duduk aja itu di tribun, akhirnya dia duduk aja, kagak nyampe. Gua kagak mau pikirin yang nonton ada berapa di tribun, kagak, yang penting gua nyampe dulu. Gua nggak mau pikir ada berapa yang ikut perlombaan, kagak penting, yang penting gua nyampe. EGP. Begitulah pelari maraton. Hidup begitu. Nggak usah pikirin. Hidup, jalanin. Hidup bukan untuk dipikir, dijalanin. Dulu dipikirin masih bujang gua nikah, bisa nggak yang ngampanin anak orang, ngampanin diri sendiri aja ngapan ini. Ujungnya anaknya ada 3, begitu. Ya Allah. Waktu ditanya, bini mau berapa? Atu bagaimana? Bayoran atu, celenduk atu. Itu sih bukan atu, banyak, begitu. Nggak jelas nih. Jadi saudara, bukan begitu. Bukan dipikirin. Hidup itu mudah. Yang rumit, gaya hidup. Kudu ibadah. Kagak puyang-puyang amat hidup. Kita maksain diri yang kagak. Udah tahu nggak punya duit. Ada yang bisikin, lo mau umroh nggak? 1 juta. Nanti habis pulang umroh, lo nyacil 4 tahun. Mau. Begitu, mau. Ini namanya kagak benar. Bikin rumit. Ini adalah talangan. Udah gua talangi. Ya baik. Pulang umroh 9 hari. Pas pulang, alhamdulillah dapat gelar mab. Gelarnya mab. Mabrur, kagak, belum lunas, 4 tahun lagi. Baru tahu Mekah doang Anda. Belum, ibadah Anda bukan ngikut Rasulullah. Ngikut hawa nafsu Anda, belum lulus minhaj. Nafsu kendala, nafsu pengen tahu Mekah bukan pengen ibadah. Datang ke Madinah nangis-nangis, ya Rasulullah, cicil. Dia kagak lihat Nabi, pandang dia geleng-geleng tuh Nabi. Ente ini udah injek-injek Al-Quran yang saya sampaikan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang berangkat ke Mekah yang mampu. Lu kagak baca tuh Quran? Lu umatku apa bukan? Begitu ngaku umatmu ya Rasulullah, umatmu cicilan. Salah lu. Gitu ngaku umatku, ajaranku, kau coret-coret, acak-acak. Nyalain aku, minta syafaatku. Waduh, habis dari maki-maki sama Nabi. Ngaku umatnya, tapi ajarannya diacak-acak. Orang dikata yang mampu, wis gelarnya mab. Gelarnya 4 tahun lagi baru rur. Nunggu lunas. Gitu. Belum lunas, mati ya. Ya salah, tambah diomelin lagi, rohnya gentayangan, utang. Bukan begitu cara ibadah, ada aturan. Diatur. Islam ini mudah. Enggak selagu kita. Ini ibadah. Memiliki aturan. Ada aturannya. Jangan paksa. Jadi yang bikin rumit Anda sendiri. Kalau balik sama Allah enggak rumit. Enggak. Wa 'alal 'abdi al-ijtihad. Seorang hamba tuh kudu sungguh-sungguh beribadah kepada Allah.
sungguh-sungguh serius, optimis. Yang serius berujung pada sukses. Nanti Allah kasih pertolongan hidayah dari keseriusan yang ada. Jangan yang disuruh enggak serius. Ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirati mink. Anda sungguh-sungguh mengejar yang dijamin, sembrono pada yang disuruh, itu pertanda pupus mata batinnya. Begitu kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya. Rokok yang wajib juga kagak. Itu sehari 3 bungkus bisa. Gitu. Mana sampurna lagi 35 ribu sebulan 1 juta lebih dikit, 10 bulan 12 juta, 10 bulan 10 juta, 12 bulan ya 12 juta lebih bisa, karena sungguh-sungguh ada aja jalannya. Tapi tiap tahun ngantri kupon mulu karena nggak sungguh-sungguh. Gua ada duit buat nguruban, gua ada duit mulu, buat rokok ketemu mulu, gitu. Karena apa? Enggak niat. Kredit motor bisa, sampai punya 3 kredit. Handphone bisa, ada niat. Tugasmu berjuang dengan penuh kesungguhan, ibadah yang benar. Ibadah, biarkan Allah yang memberikan hidayah. Jangan pikirin tugas Allah, pikirin tugasmu. Apa yang kau bisa kerjakan, nanti kemudahan dari Allah. Itulah hidup. Udah janji Allah dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang gigih berjuang pada kami, pengen dekat dengan Allah, ku berikan jalan. Jalan bukan atu, lanahdiyannahum, ku beri petunjuk mereka. Subulana, berbagai jalan-jalan menuju Allah. Kalau kita ada serius, 70 pintu kemudahan Allah buka, apa saja. Kalau kita serius, ada jalan. Kalau serius, cuman kita seringkali setengah hati dalam kedekatan dengan Allah, kurang mau. Kalau serius bisa. Keburu, buat mancing aja keburu, ngaji nggak keburu. Karena nggak serius kalau ngaji, mancing serius, sampai dipikirin kayaknya jangan pelet biasa, keju keras. Dia ngerti keju. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang mujahadah, gigih berjuang, Allah kasih berbagai jalan-jalan kemudahan. Anda jangan bilang sulit, sulit menurut Anda, tapi mudah bagi Allah, semudah membolak-balikan telapak tangan. Muslim tidak boleh pesimis, Muslim harus optimis, harus serius. Bila hamba yang lemah manusia, banyak yang bisa sampai dan sungguh-sungguh ibadah, baca sholawat keburu, baca Quran biar kata sain keburu. Teman kita, masa Allah kagak bisa, minta sama Allah hidayah. Makanya sama Allah tuh kalau ada kesempatan minta hidayah, ampunan dosa, husnul khotimah,
Jangan duit mulu yang diminta. Yang Allah demen hidayah, biar dekat, biar betah di majelis. Jangan betah di masjid. Tuh betah di masjid, ribut mulu sama bininya. Emang apa di masjid? Gua puyeng kalau di rumah. Tidur doang bukan zikir. Ngumpet. Begitu. Ini enggak benar ini. Bila seorang hamba yang dhaif aja bisa nolongin, masa Allah yang kaya raya nggak bisa nolongin? Yang manten. Bila serius ada jalan. Banyak dalam hidup ini kalau kita merenungi yang kata kita nggak mungkin. Kalau merenung sekarang ini, yang nggak mungkin ternyata mungkin juga. Ada Allah. Ada Allah. Bila kita yakin begitu, Anda jangan bilang sulit surga itu. Jangan. Anda bilang mudah. Mudah Anda jalanin. Yang miskin berhak masuk surga. Yang kaya berhak masuk surga, yang sehat, yang sakit, semuanya karyawan, bos, masuk semuanya. Bisa. Yang penting harus gigih berjuang. Gigih berjuang. Lalu timbul pertanyaan. Umur kita pendek. Paling banter 60-70. Tahapan 7. Kalau setahun 10 tahun 70 tahun. Itu maknanya dari kecil udah ngaji. Ini bagaimana ini? Bagaimana untuk menuju 7 tingkatan, 7 tanjakan ini? Apa ia bisa terlampaui bila kita ta'alluq kepada Allah? Kata Imam Ghazali, bila itu kau keluhkan demi seumur hidupku, tahapan ini memang panjang, syarat-syaratnya juga berat, akan tetapi bagi hamba yang serius dan Allah pilih, tidak ada yang disebut panjang. Yang panjang jadi pendek, yang rumit jadi mudah. Sampai berkata, alangkah cepatnya jarak ini padahal jauh. Karena dikasih sama Allah. Dikasih. Dulu ke Jawa lama gara-gara dibikin tol. Cepat, alangkah cepat. Begitu. Dulu berhari-hari menjadi cepat adanya. Begitulah hidup. Allah kalau udah punya mau, yang panjang jadi pendek, yang berat jadi ringan. Jangan jauh-jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung sama Allah. Tidak ada yang rumit di mata Allah. Katakan kepada problem yang menimpamu, wahai problem, kau enggak besar. Yang besar adalah Tuhanku, Allahu Akbar. Di hadapan Allah semua problem kecil. Wahai akal, jangan besar-besarkan problem. Begitu. Wahai nafsu, jangan dibikin buntu, jalan menuju kepada Allah terbentang luas. Begitulah orang optimis. Bisa. Itu mah pesimis ya, orang kaya gua mana bisa haji, emang dasar turunan dari ngomong gua juga orang susah. Ya gak bakalan haji. Yang model kayak begini mah. Yang mantap, bisa. Allah Maha Kuasa. Maka bisa. Sesuatu yang tidak mungkin, mungkin juga. Mungkin juga. Kalau kita serius, ada jalannya. Cuman kita nggak serius. Yang serius,
Apa aja yang diseriusi bisa. Apa aja. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Sehingga dia akan mudah melampaui tahapan yang 7. Bahkan dia bakal berkata, alangkah dekatnya jarak tempuh 7 tahapan ini. Alangkah kecilnya orang yang sudah dapat hidayah kayak begitu. Gampang. Gampang. Dan hidayah ini nih yang paling pokok buat kita. Hidayah yang harus kita upayakan. Dan kita harus minta tuh hidayah. Caranya harus mujahadah. Nabi aja ngumpet di atas gunung. Gua hira, Nabi untuk apa? Perlu ngambil langkah khalwat, membatasi pergaulan biar tinggi. Bisa kita. Kalau pengen tinggi, batasi pergaulan. Nanti keburu. Itu begitu. Tinggi derajatnya. Bisa kita melampaui berbagai target-target kehidupan asal serius. Tapi kalau kita nggak serius, nggak bisa. Singkatnya, jangan nganggap besar pada perkara dunia, tapi anggap dan yakini yang besar adalah Tuhan yang maha besar. Ngurusi jagat raya yang gede ini bisa, apalagi ngurusi kita yang seupil, masa kagak bisa. Cuman kita kurang yakin, stres mulu dalam hidup kita, bingung. Opor ayam ada, gurami, bakar, cumi saus tiram, gorengan, ayam pop pagi sore, lengkap di meja, makanan enak nikmat banyak, nggak kelihatan, yang kelihatan sambel. Sambelnya mana? Ya Allah, mau dikasih lebih enak dibanding orang-orang, dicari, emang dia bikin masalah. Begitu, sambel lagi. Begitu, yang orang kampung makan pakai sambel aja biasa aja, nggak ada ikan, nggak ada ini. Ada aja, udah kasih sambel, kerupuk. Dasar hidupnya melempem kayak kerupuk. Begitu, nikmat begitu banyak yang Allah berikan, nggak kelihatan, yang dilihat duit, mulu duit. Lah hari ini sehat, orang-orang di rumah sakit ampe di ICU, udah ratusan juta belum sembuh, cuci darah, dikasih sehat nggak kelihatan, bukan kayak itu duit berbentuk sehat, cuman nggak kelihatan. Yang ada keluhan, kurang pandai bersyukur. Yang kayak begini kurang mujahadah, sehingga berat untuk menempuh langkah ini. Tapi kalau mau jujur mujahadah, jalan kemudahan Allah bakal berikan, bisa ngamalin petuah-petuah yang ada pada Minhajul Abidin. Amin ya Rabbal Alamin. Segini aja. Tapi minta izin, gak ada tanya jawab. Segini aja. Doa aja.